Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Subhan Dwi Krishna Khoidir, NIM 1320220068. Saya akan mempresentasikan modulasi frekuensi shift keying. Pengertian frekuensi shift keying. Modulasi adalah suatu proses yang mengubah parameter-parameter dari gelombang pembawa carrier wave sesuai dengan gelombang pemodulisasi sinyal informasi. Parameter-parameter dari gelombang pembawa yang dapat dimodulisasi adalah amplitudo, frekuensi dan fasa. Pada komunikasi dapat dibiner sesuai dengan penggantian atau switching. Parameter-parameter tersebut berubah antara salah satu dari dua nilai yang telah ditentukan. Terdapat tiga macam cara untuk melakukan pemodulisasian gelombang pembawa, yaitu amplitudo shift keying atau ASK. Yang kedua, fasa shift keying atau PSK. Yang ketiga, frekuensi shift keying atau FSK. Berikut dijelaskan teknik modulisasi FSK atau frekuensi shift keying. Cara kerja frekuensi shift keying atau FSK adalah dengan mengubah frekuensi gelombang pembawa dalam transmisi data digital. FSK merupakan salah satu metode modulisasi digital yang menggunakan variasi frekuensi gelombang pembawa untuk mewakili data biner 0 dan 1. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam kerja FSK. 1. Penentuan frekuensi pembawa. Dalam FSK, 2 atau lebih frekuensi pembawa yang berbeda digunakan untuk mewakili bit data yang berbeda. Biasanya 1 frekuensi pembawa digunakan untuk mewakili bit 0, sementara frekuensi pembawa yang berbeda digunakan untuk mewakili bit 1. Frekuensi pembawa ini harus ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pemodulisasi. Setiap bit data digital 0 atau 1 dikodekan ke dalam bentuk gelombang pembawa dengan frekuensi yang sesuai. Jika data bit adalah 0, gelombang pembawa dengan frekuensi pembawa pertama digunakan. Jika data bit adalah 1, gelombang pembawa dengan frekuensi pembawa kedua digunakan. Yang ketiga, transmisi. Gelombang pembawa yang telah dimodulisasi dengan data bit dikirim melalui saluran transmisi seperti kabel atau udara. Gelombang ini akan mengalami perubahan frekuensi sesuai dengan data bit yang dikodekan. Yang keempat, demodulisasi. Pada penerima gelombang pembawa yang melewati proses demodulisasi untuk mengambil data bit yang terkandung dalam perubahan frekuensi. Demodulisasi dapat dilakukan dengan metode deteksi frekuensi, seperti dengan menggunakan filter frekuensi atau penghitung energi sinyal pada frekuensi yang ditentukan. Yang kelima, dekode. Data bit yang termodulisasi kemudian diubah kembali menjadi data digital asli 0 atau 1 berdasarkan frekuensi pembawa yang diketahui sebelumnya. Frekuensi shift keying atau FSK memiliki keuntungan dan kerugian. Yang perlu dipertimbangkan berikut adalah beberapa keuntungan dan kerugian FSK. Keuntungan FSK: 1. Ketahanan terhadap gangguan. FSK memiliki ketentuan yang baik terhadap gangguan dan noise. Karena perubahan frekuensi yang signifikan digunakan untuk mewakili bit data, atau FSK lebih tahan terhadap gangguan impuls dan gangguan pada saluran transmisi. Yang kedua, implementasi sederhana. Teknik modulisasi FSK relatif sederhana untuk diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. FSK dapat
direalisasikan dengan menggunakan osilator frekuensi yang dikendalikan atau dengan menggunakan metode pergeseran frekuensi digital. 3. Kecepatan frekuensi yang fleksibel. Frekuensi memungkinkan untuk transmisi dengan berbagai kecepatan frekuensi pembawa yang berbeda, digunakan untuk mewakili bit data, dan variasi frekuensi ini dapat disesuaikan untuk mencapai kecepatan transmisi yang diinginkan. Dan adapun kerugiannya, FSK efisiensi spektral. FSK menghabiskan lebar pita yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa metode modulasi digital lainnya, seperti modulasi fase atau modulasi amplitudo, karena FSK menggunakan frekuensi pembawa yang berbeda. Untuk setiap bit data diperlakukan lebar pita yang lebih besar untuk mengakomodasi variasi frekuensi tersebut. 2. Kecepatan transmisi terbatas. Meskipun FSK dapat mentransmisikan data pada kecepatan yang fleksibel, kecepatan transmisi yang tinggi dapat menjadi tantangan karena peningkatan lebar pita yang diperlukan. Yang ketiga, sensitivitas terhadap perubahan frekuensi. FSK dapat rentan terhadap perubahan frekuensi yang tidak diinginkan, baik itu disebabkan oleh gangguan pada saluran transmisi atau faktor lingkungan lainnya. Perubahan frekuensi yang tidak sesuai dapat menyebabkan kesalahan deteksi dan decoding data. Frekuensi shift keying atau FSK telah digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi dan transmisi data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan dan pengaplikasian FSK. 1. Komunikasi nirkabel. FSK digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel seperti jaringan nirkabel lokal atau WLAN atau Bluetooth dan Zigbee. Dalam aplikasi ini, FSK digunakan untuk mentransmisikan data digital antara perangkat-perangkat yang saling terhubung secara nirkabel. 2. Modem dan jaringan data. FSK digunakan dalam metode dan jaringan data untuk mentransmisikan data melalui jalur telepon atau saluran kabel lainnya. FSK dapat digunakan dalam komunikasi DL push, DL up, atau DSL digital subscriber line dalam komunikasi kabel lainnya. 3. RFID, radio frequency identification. Teknologi RFID menggunakan FSK untuk mentransmisikan data antara tag RFID dan pembaca. FSK digunakan dalam sistem RFID untuk mengirimkan informasi identifikasi dan data lainnya melalui gelombang radio. 4. Sistem alarm keamanan. FSK digunakan dalam sistem alarm keadaan untuk mentransmisikan sinyal alarm dan informasi status. Yang kelima, sistem navigasi satelit. FSK digunakan dalam sistem navigasi satelit seperti GPS (Global Positioning System). FSK digunakan untuk mentransmisikan sinyal navigasi dari satelit ke penerima GPS yang kemudian digunakan untuk menentukan lokasi dan posisi. Yang keenam, sistem telekomunikasi konvensional. FSK telah digunakan dalam sistem telepon dan sistem telekomunikasi konvensional lainnya.
Dalam sistem telepon, FSK digunakan untuk mentransmisikan sinyal, suara, dan data antara pengirim dan penerima. Sistem yang ketujuh, sistem telemetri. FSK digunakan dalam sistem telemetri untuk mentransmisikan data, sensor, dan informasi pengukuran dari tempat yang jauh ke stasiun pemantau. Contoh penerapan telemetri FSK termasuk pemantauan suhu, tekanan, dan kelembapan dalam industri atau lingkungan yang membutuhkan pemantauan jarak jauh. Itu hanya beberapa contoh penerapan FSK dalam berbagai aplikasi. Keuntungan FSK dalam ketahanan terhadap gangguan dan implementasi yang relatif sederhana menjadikannya pilihan yang umum dalam sistem komunikasi digital. Ya, itu saja dari PPT saya. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.